Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 28 ayat yang ke-20a yang berkata demikian. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul dapat dipercaya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata dapat dipercaya itu kalau dalam terjemahan yang lain itu setia. Jadi kalau saudara dan saya setia pada Tuhan, maka Dia akan mempercayakan kita, Dia akan memberikan kita banyak berkat. Setia itu loyal dan dapat dipercaya. Punya integritas, maka saudara dan saya pasti akan mendapat banyak berkat. Nah, kita mau lihat, kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang setia, orang yang punya integritas, kita dapat banyak berkat apa aja. Ada 3 poin yang mau saya share hari ini. Yang pertama, kita mulai dengan berkat keuangan. Jadi kalau seseorang itu setia, kalau seseorang itu loyal, kalau seseorang itu bisa dipercaya, kalau seseorang itu punya integritas, maka dia pasti dapat dipercaya dan dia pasti akan menerima berkat atau banyak berkat keuangan. Kita mau lihat saudara di dalam kisah Petrus dan Yudas. 2 murid Yesus ini di antara 12 murid yang Yesus pilih. Mereka berdua pernah berbuat kasus dengan Yesus. Terkoneksi dengan Yesus tapi ada kasus. Kasus Yudas adalah dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Kasus Petrus adalah dia menyangkal Yesus. Tapi saudara harus tahu bahwa Yudas itu dia tidak dipercaya secara keuangan. Tapi Petrus bisa dipercaya. Masa sih? Kalau saudara baca dalam Injil Yohanes 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, di sana menunjukkan bahwa Yudas tidak bisa dipercaya secara keuangan walaupun dia menjadi bendaharanya Yesus. Karena di sana menunjukkan, kalau saudara baca baik-baik, Yudas itu sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Dia mencuri, di situ Alkitab bilang dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Jadi walaupun dia bendahara tapi dia tidak dipercaya secara keuangan. Karena itu dia tidak diberkati dengan berkat keuangan. Buktinya apa? Dia mau jual Yesus. Bahkan dia menjual Yesus untuk mendapatkan 30 keping perak demi uang. Tapi Petrus, kalau saudara baca di dalam Injil, waktu Yesus menyuruh Petrus pergi menangkap ikan, Matius 17 ayat 27, saudara bisa baca ayat sebelumnya. Dan Yesus bilang nanti kamu akan mendapat uang 4 dirham di dalam mulut ikan. Dan 2 dirham harus kamu pakai untuk membayar pajak bait Allah. Dan Alkitab bilang 2 dirham dia pasti harus bawa kepada Yesus. 4-4-nya dia harus bawa. Dan Petrus mendapat 4 dirham benar. Dia membawanya kepada Yesus. 2 dirham Yesus suruh dia membayar pajak bait Allah. Dan sisa 2 dirham Yesus bilang buat Petrus, 1 dirham untuk kamu Petrus. Dan 1 dirham yang untuk aku, untuk Yesus, aku berikan juga buat kamu Petrus. Jadi Petrus dipercaya soal keuangan. Bukankah Petrus bisa bilang sama Yesus, Yesus maaf hanya dapat 1 dirham. Lalu Petrus ambil 3 dirham. Tapi itu tidak terjadi. Ini membuktikan Petrus adalah pribadi yang dipercaya soal keuangan. Walaupun dia pernah menyangkal Yesus. Tapi Yudas walaupun dia bendahara, tapi dia tidak bisa dipercaya soal keuangan. Jadi yang pertama saudara, jika saudara dan saya bisa dipercaya soal keuangan, maka kita juga akan menerima berkat keuangan yang banyak. Tadi dibilang orang yang bisa dipercaya akan menerima banyak berkat.
Jadi percaya atau tidak, ketika saudara dan saya dipercaya soal keuangan, maka kita juga akan menerima keuangan, berkat keuangan yang banyak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara telusuri baik-baik, setiap saudara dan saya itu sudah dipercaya oleh Tuhan dengan keuangan yang ditentukan oleh Tuhan sesuai kemampuan kita. Seperti perumpamaan tentang seorang yang menerima 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Jadi saudara dan saya ada di mana itu tidak penting. Tapi yang penting adalah kalau saudara bisa dipercaya dalam keuangan, maka Tuhan akan memberkati keuangan saudara berlimpah. Yang kedua, kalau saudara dan saya bisa dipercaya dalam berkat jasmani, maka kita juga akan menerima berkat jasmani yang melimpah. Saudara bisa lihat dalam kehidupan Abraham dan Ishak. Dua pribadi ini awalnya kalau saudara baca baik-baik di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Abraham belum punya harta yang berlimpah. Waktu dia keluar dari rumah bapaknya. Keluarga Abraham itu adalah keluarga yang menyembah berhala. Allah suruh dia keluar dari rumah bapaknya lalu pergi ke tempat yang Allah tunjukkan. Dan dalam perjalanan ketika Abraham taat, di dalam Kejadian 13 ayat 1 ayat 2 sampai ayat 6, Abraham diberkati dengan kekayaan, kambing domba yang sangat banyak, emas dan perak. Jadi Abraham punya kekayaan yang berlimpah, dipercaya oleh Allah. Ketika dia bisa dipercaya secara jasmani, Allah menambahkan kekayaan jasmani bagi Abraham. Ishak juga demikian. Bahkan kalau saudara lihat juga Ayub. Ayub adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dia punya integritas. Sekalipun semua kekayaannya habis, dia tetap mengasihi Tuhan. Dan kemudian Alkitab berkata, Allah mengembalikan 2 kali lipat semua yang pernah terhilang dari Ayub. Kambing dombanya, semua hartanya dikembalikan. Bahkan anak-anaknya Allah berikan kembali 2 kali lipat. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa kalau kita bisa dipercaya dalam hal-hal jasmani, maka Allah juga akan memberkati kita dengan berlimpah dalam hal jasmani. Yang terakhir, poin yang ketiga. Kalau kita bisa dipercaya dengan dalam hal rohani, maka kita juga akan mendapat berkat rohani yang melimpah. Saudara bisa belajar dari kisah Elia dan Elisa. Mereka adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan dengan berkat rohani. Dan mereka loyal, mereka setia melakukan hanya apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka tidak kompromi dengan apapun juga. Saudara bisa lihat waktu Elisa menyampaikan kepada Naaman untuk pergi berendam di sungai Yordan. Naaman marah kan saudara. Dan kalau Elisa mau kompromi, Elisa bilang oke deh. Aku akan suruh kamu yang lain yang kamu mau. Tapi itu tidak dilakukan oleh Elisa. Elisa tidak peduli. Naaman mau lakukan atau tidak apa yang Tuhan firmankan supaya dia sembuh. Tapi Elisa berkata bahwa jika dia pergi berendam dalam sungai Yordan 7 kali, maka dia pasti sembuh. Dan itu terjadi. Naaman sembuh. Dan Naaman kembali untuk memberikan uang kepada Elisa. Nyogok istilahnya. Tapi Elisa tidak menerima uang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Elisa bukan saja dapat dipercaya soal berkat rohani, tapi berkat jasmani dan berkat finansial juga Elisa bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya hari ini, jika saudara dan saya bisa dipercaya dalam keuangan, dalam berkat keuangan, berkat jasmani dan berkat rohani, maka Allah akan memberkati kita dengan berlimpah secara finansial atau keuangan, secara jasmani dan secara rohani. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin.